Oh iya ini. Lantas bila Demokrat lebih condong ke Prabowo, kenapa AHY dilantik hari ini? Loh, ini juga harus kita pikirkan nih. Kenapa? Ya, AHY sama Pak BY kan bukan orang lugu di politik. Mereka bukan lugu-lugu banget loh. Iya loh, keduanya memainkan politik dua kaki akhirnya. Satu pura-pura manut Pak Jokowi, namun Pak BY genah backup penuh ke Prabowo. Lah kan masa kekuasaan Jokowi bentar lagi entek. Protol rontok. Nama digondeli kayak apa menurut saya sudah gondeli malah jipat. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilantik jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, ngurusi lemah atau ATR itu kalau singkatannya. Dia menggantikan Pak Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang digeser jadi Menko Polhukam. Ya dengan jabatan itu apa kira-kira yang menarik? Apakah dengan jadi menteri menunjukkan AHY sebagai seorang dengan kemampuan baik, orang yang memiliki kapasitas, atau bagaimana? Yang jelas gini loh, AHY ini belum pernah ini teruji sama sekali menjadi pejabat publik. Ini yang Om Begawan amati loh, bukan ngelelek nanti dikira nyinyir, baik jabatan politik maupun jabatan profesional. Dia hanya pernah atau berpengalaman memimpin kompi pasukan. Nah, ya memimpin tentara, memimpin sipil ya beda. Nek di militer itu dibengok-bengoki anak buah kan selalu menjawab siap dan siap, salah dan siap laksanakan dan begitu. Pokoknya selalu siap gitu. Lah nek sipil apalagi anak buah mentalnya kayak belimbing sayur, baru dipanggil ke ruangan aja wes meletre. Bledek. Kadang kan ada orang yang merasa sok punya power, sok merasa gak takut intimidasi. Ada loh itu kemelindri bergaya siap bertanggung jawab gitu. Waktu dicecar mak klentruk kayak kerupuk kena banyu, lemes dan tidak bisa menjawab. Nah ini persis kayak bocil-bocil pas malam konvoi bawa kelewang bawa pedang itu loh, atau ormas nggak jelas yang suka mintain duit pedagang, termasuk pula itu pelaku kelitih itu. Begitu ketangkep mewek nangis ya di kantor polisi. Nah kan pengalaman Mas AHY di lingkungan begituan, selain sebelum dilantik berada di kalangan partai politik, tidak di lingkungan profesional di pemerintahan. Nah, meski partai itu salah satu institusi demokrasi, apakah di dalam partai ketua umum nggak bisa main perintah? Ya pasti bisa, kayak militer aja. Lah Om Begawan ini mau pesen nih sama panjenengan nih Mas AHY nih. Ini masuk di pemerintahan loh, mimpinnya jangan kayak di militer, kayak mimpin tentara, TNI jangan. Mohon perintah sana sini supaya mereka siap salah, siap komandan. Bukan kayak mimpin Demokrat juga, yang orang nggak bisa nolak telunjuk jari AHY, nggak bisa nolak tuh orang-orang Demokrat ini. Ini beda di pemerintahan ini. Ingat loh ini, bawahan-bawahan Mas AHY di PPN itu orang-orang yang punya karier sudah puluhan tahun bahkan belasan tahun. Mereka punya rekam jejak sendiri, profesional semua. Nah bagi Om Begawan, menurut saya loh ini, masuknya Mas AHY ini sebenarnya wujud kemenangan Jokowi atau kemenangan Prabowo kira-kira. Ingat loh ini dua orang beliau ini bakalan mulai saling indrik loh, saling ngintip loh, ini saling waspada no. Podo ngati-hati ini siji presiden siji arep ganti kita wawuh gitu. Nah, politik nggak bisa, nggak ada teman, nggak ada kawan, kepentingan itu ya, semua punya kepentingan sendiri-sendiri. Saiki rukun sesuk sebres. Lah mengapa begitu? Usai Pilpres dengan quick count suara lumayan tinggi, Prabowo segera mengkonsolidasikan kekuatannya. Powernya harus disiapkan, merapatkan barisan, menyiapkan pasukan buat Oktober nanti ketika dilantik. Nah tentu maksudnya
Setelah dilantik langsung tancap gas tanpa rem. Jangan nabrak ciloko kabeh. Nah, tapi apakah dalam konsolidasi semua diketahui, bahkan direstui oleh Jokowi? Menurut Begawan loh ini tentu ya tidak. Pasti Jokowi punya kartu-kartu truk, sesuatu yang dia pegang untuk dia bisa melakukan upaya juga. Salah satunya tentang AHY ini yang baru dikeluarkan kartunya. Nah, sudah beberapa kali Materi Ngompol membawakan kan, Demokrat itu oposan pada Jokowi dari dulu. Iklan kampanyenya di TV itu sama sekali tidak menyampilkan wajah Gibran loh itu. Kalau kita mau mengamati, ya Begawan suka ngamati. Menyebut nama Gibran aja, apalagi Jokowi, nggak pernah. Makanya usai merajai quick count, Prabowo mementingkan bertemu dengan Pak BY. Kok tidak malah ketemu Golkar atau PAN? Kok malah ke Demokrat? Ada apa itu? Mau tahu kenapa? Ini Begawan lagi, pendapat Begawan. Karena Pak Erlangga dan Pak Zulhas itu tersandera kasusnya sama Jokowi. Ketua Umum Golkar itu terjerat ekspor minyak sawit. Jadi harus dibidik. Sedangkan Menteri Perdagangan tersandung impor gula. Ini harus dibidik. Lah bila Prabowo bertemu mereka, keduanya sulit diatur no. Laung buntutnya dicekel Pak Jokowi, ndasnya dicekel Pak Prabowo, gopik loh. Maka mesti Pak BY di Pacitan ya meluncurlah Garuda 1 ke Jawa Timur, Pak Prabowo ke Jawa Timur ke Pacitan mau menemui Pak BY karena DCI itu loh. Nah, pertemuan ini menyiratkan bahwa Pak BY bakal backup total Pak Prabowo. Nah, akhirnya ini kira-kira ini pendapat Om Begawan loh ini. Opininya Om Begawan. Lah Pak Jokowi tidak mau kalah, gak kalah no. Oh, dirinya yang ngatur, yang memenangkan Prabowo harus dihapus. Dirinya kemudian memanggil Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, ya merasa suara Anies Caimin terlalu jauh dari Prabowo Gibran. Tanpa menunggu suwe-suwe, Surya Paloh pun tengah malam merapat ke istana, mindi-mindi masuk ke istana. Nah, ngerti ya Nasdem kembali dekat dengan Jokowi, ya Prabowo pun menggoda Caimin untuk bertemu. Jadi ya saling begitulah, cah cilik kayaknya lah. Politik itu kalau kita sudah tahu politik itu apa, terbahak-bahak, lucu-lucu, ini Republik lucu ini. Lah kabarnya keduanya telah melakukan pertemuan. Ya namun berhubung permintaan Caimin belum dituruti, akhirnya perjumpaan mereka batal direalisasi. Bukan Pak Jokowi bilang nggak ngerti hal-hal seperti ini. Jokowi ngeker ngintip. Apa gitu belum ketemu ini Caimin sama Prabowo ini. Lah Prabowo juga mulai menyusun kekuatannya dan melihat lowongnya jabatan Menko Polhukam. Pak Jokowi akhirnya memutar otak. Ini pendapat Begawan lagi loh, ngotak-atik loh ini. Dan jangan ya harus begitu, harus jeli melihat tingkah pola politik di Indonesia ini. Nah, sebelum Pilpres, AHY sudah ditemui duluan di Jogja sembari sepedaan dan sarapan itu. Mungkin ya somben tak dadak ke menteri ya. Paling ya gitu, itu prediksi Begawan tuh. Waktu itu Pak Jokowi belum tahu. Ini mau diapain itu AHY belum ngerti ini, belum punya rencana. Tapi ya tetap dalam pikirannya, mes bocah ini sebenarnya tak ada ke menteri ya, ben nurut sama saya. Hanya saja feelingnya mendesak, segera saja ketemu itu. Nanti pasti pemberitaan pertemuan keduanya bisa jadi isu yang menguntungkan. Iya betul akhirnya. Makanya waktu ngerti Prabowo ubet, tahu ubet tuh. Ubet itu rono rene ke sana kemari, lobi si A, lobi si B, lobi si C. Wah, langsung Pak Jokowi memutuskan. Presiden Joko Widodo melantik secara resmi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN di Istana Negara. Narik Pak Mas AHY ke istana, wes kowe dadi menteri. Menteri Agraria, wes sing Menteri Agraria geser ganti Pak Mahfud itu. Dengan menempatkannya jadi menteri, Jokowi berharap Pak BY bisa ditundukkan
Ini nek politik perangnya ngono kuwi, orang nggo senjata. Tapi perangnya ya begitu itu, merangkul kayak jabatan, geletak. Lah Jokowi akhirnya harus gigit jari loh. Pak BY tidak begitu saja gampang ditaklukkan. Pak BY tidak gampang menyerah dan ikut komando Jokowi. Enggak no, dia presiden juga 2 kali ya. Lah pas pelantikan itu Pak BY sudah di Cikeas. Dan jabatan menteri ini kan jabatan mentereng tuh bagi ketua umum Demokrat, bagi AHY. Dia belum punya jabatan apapun loh, terutama di dunia politik. Artinya jabatan menteri ATR ini sangat diuntungkan dengan tidak hadirnya Pak BY. Pak SBY kata koyo ngopo. Lah pembacaan kita pada soal ini, ketidakmauan Pak BY serta Demokrat diatur-atur oleh Jokowi. Iya no, ini membuktikan Pak BY yang mau kowe teko dhewe aku tak ngomong gah diatur. Mungkin dalam hatinya begitu. Lah Pak BY lebih pengen berkomitmen maupun mengikat janji dengan Prabowo. Ya ini akhirnya Pak BY itu sebel banget sama presiden penggantinya. Janjane sebab kerjanya itu terlalu serius kok. Iya, kerjanya Pak Jokowi itu terlalu serius. Sebel loh itu Pak BY itu kalau saya lihat-lihat tuh. Prestasinya berlebihan Pak Jokowi itu. Mikir rakyatnya tenanan selama 9 tahun tapi saat ini membuat suara Demokrat selama Pilpres 2014 dan 2019 remuk bunyuk karena Pak Jokowi. Makanya Pak BY itu anyel sama Pak Jokowi. Nah akhirnya dia milih merapat pada Prabowo, adik tingkatnya di Akademi Militer. Ya itulah politik. Kita menikmati sambil ketawa kepaha-paha, merasa serius, merasa paneng lah. Kita lihat aja dengan senyum. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.